Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, yang selalu hadir dengan karyanya begitu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat waktu yang begitu luar biasa Engkau berikan bagi kami. Di dalam kerinduan kami dengar-dengaran akan firman, Tuhan menyapa kami. Dan berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat kekasih hati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mungkin kita pernah mendengar sebuah lirik dari sebuah lagu yang mengatakan, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya menjadi tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Ya, kalau anak-anak tahun 90 tahulah lagu itu ya, yang berjudul Bongkar. Kalau cinta sudah dibuang, ya, memang kalau tidak ada lagi kasih itu, kalau tidak ada lagi kepedulian itu, kalau tidak ada lagi merasa satu, seperasaan, sepenanggungan di dalam kehidupan kita, maka dipastikanlah keadilan itu tidak akan pernah ada. Keadilan itu menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang untouchable di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita tahu Tuhan itu
sangat-sangatlah mengagungkan, sangat-sangat peduli dengan apa yang disebut keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita melihat bagaimana pedulinya, bagaimana tegasnya Allah kita, bahkan mengatakannya sejak ketika manusia itu, ketika bangsa Israel itu di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Keluaran 22 ayat 21 sampai 22 mengatakan, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Bahkan di kitab Mazmur pasal yang ke-82 ayat 3 dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Artinya apa? Allah sangat mencintai keadilan dan kebenaran. Allah begitu concern dengan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi persislah seperti lirik lagu itu, bahwa kalau kasih itu tidak ada lagi, bahwa kalau kasih itu sudah menjadi dingin, jangan pernah berharap akan ada keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berawal dari konteks firman Tuhan ini, Yeremia diutus untuk pergi ke istana yang saat itu Yoyakim menjadi rajanya, ingin menegur mereka, ingin menegur raja itu, ingin menegur semua pegawai mereka, semua pribadi yang bekerja di sana, untuk sebuah keadilan dan kebenaran yang sudah menjadi usang, yang sudah tidak terlihat lagi di bawah pemerintahan Raja Yoyakim pada saat itu. Lalu Tuhan mengutus Yeremia. Begitulah kepedulian Tuhan itu untuk keadilan, untuk kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Imanilah bahwa Tuhan tidak akan pernah diam untuk setiap ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mengutus hambanya, dia mengutus gerejanya, dia mengutus setiap kita orang beriman kepada Tuhan Yesus untuk pedulilah dan menjadilah pelaku di dalam keadilan dan kebenaran itu. Sebab bisa kita bayangkan bagaimana keadilan itu bila tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rakyatnya pada saat itu. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Kalau Tuhan berfirman begitu melalui Yeremia, itu artinya apa? Benarlah terjadi situasi pada saat itu, keadilan itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sebab orang-orang berlomba, bahkan pemerintahan berlomba-lomba melakukan ketidakadilan itu. Seperti kita sering disapa dengan berani membela yang bayar, bukan berani membela yang benar. Bahwa semua diukur dari materi, semua diukur dari uang tunai, semua urusan mesti dengan uang. Hukum diputarbalikkan, hukum diperjualbelikan. Tidak ada lagi keadilan itu. Kita melihat situasi di tengah-tengah kehidupan kita. Justru pencuri seekor ayam hukumnya luar biasa. Justru pribadi yang mengkorup bantuan sosial, yang mengkorup dan membuat banyak jiwa-jiwa yang terhempas karena sesuatu
akhirnya bisa dengan hukuman yang sangat-sangat menggelikan. Lalu kita teriak, di manakah keadilan itu? Saudaraku, sekali lagi, Tuhanmu, Tuhan kita itu sangat-sangat peduli dengan keadilan. Bahkan sangat peduli dengan kebenaran. Kita harus melihat bahwa Tuhan bukan bilang peduli sama yang baik, sebab baik belum tentu benar. Tapi Tuhan mengatakan Dia begitu peduli dengan kebenaran. Dan lihatlah apa yang terjadi. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Berat sekali pergumulan ketika itu. Berat sekali situasi pada saat itu. Ada pemalak, ada orang yang merampas, ada orang yang sesukanya mengambil yang bukan haknya. Bahkan terjadi penindasan. Bahkan terjadi situasi yang memperlakukan orang asing seperti bukan manusia. Padahal Allah di kitab Keluaran tadi sudah mengatakan, pahamilah engkau dulu juga orang asing. Engkau juga pendatang. Dan kita semua adalah pendatang di muka bumi ini. Kita semua ngontrak di dunia ini. Lalu mestikah kita menindas orang lain? Lalu mestikah kita memperlakukan mereka dengan kekasaran, dengan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan kita? Tuhan tidak suka kehidupan seperti itu. Bahkan dikatakan lebih luar biasa lagi. Jangan perlakukan janda dengan keras. Jangan menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan? Janganlah karena kita melihat bahwa seseorang itu lemah, bahwa seseorang itu tidak punya kekuatan, lantas kita dengan sesuka hati kita, dengan semena-mena, kita semakin menindasnya. Kita justru semakin memperalatnya. Karena kita tahu kita punya banyak uang, kita punya banyak materi. Lalu kita mau suka-suka kita menindas orang lain. Kita berani bayar makannya 50.000. Masukkan nasi bungkus, disuruh kemana aja, dan kita bergembira untuk itu. Menikmati bahwa kita bisa menindas dan menjadikan orang lain boneka dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak suka dengan hal seperti itu. Tuhan tidak suka pribadi yang menindas. Tuhan tidak suka kepada pribadi yang melakukan kekerasan, bahkan menjadi pemeras di dalam kehidupan kita. Itu bukanlah kehidupan pribadi yang diberkati Tuhan dalam hidup kita. Tapi pekerjaan kita yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, jadilah pribadi yang melakukan keadilan, jadilah pribadi yang melakukan kebenaran. Dan hadir kita adalah pribadi yang membebaskan, bukan menindas, bukan justru menjatuhkan, tapi justru menghargai setiap orang sebagaimana dia layak untuk dihargai di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin orang lain melakukan apa yang kau mau, maka lakukanlah terlebih dahulu. Bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Bahwa kita pun tidak mau dilakukan dengan tidak adil. Bahwa kita juga mau dihargai dan ditempatkan di dalam posisi kita. Ingat, adil yang dimaksud bukan bicara tentang berbagi rata, berbagi sama. Tapi bagaimana kita meletakkan sesuatu itu pada porsinya, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, menempatkan orang itu sebagaimana dia adanya, sebagaimana Tuhan mengasihi dia di dalam kehidupan kita. Apapun yang ada padamu, apapun situasi yang mungkin diberkati Tuhan di dalam dirimu, jangan pernah membuat itu menjadi alasanmu untuk memeras, untuk menindas, bahkan untuk melakukan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupanmu. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, kalau Raja Yoyakim tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan bersumpah, Tuhan mengatakan akan membuat istana itu, akan membuat kerajaan itu luluh lantak, dan membuat kerajaan itu menjadi hanya tinggal puing-puing, hanya tinggal reruntuhan. Bayangkan sampai diibaratkan, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon.
Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami. Gilead itu adalah gunung yang megah, gunung yang indah, gunung yang menarik. Tapi itu pun ketika Tuhan marah, itu akan menjadi sesuatu yang rata dan hanya sebagai reruntuhan dan tidak berarti dalam kehidupan kita. Maka jangan tunggu sampai Tuhan marah. Sebab Tuhan juga berjanji, kalau raja itu, kalau bangsa itu mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka mereka akan diberkati. Maka kerajaan itu akan berlanjut. Maka tahta Daud itu akan berlanjut. Maka pribadi mereka akan semakin diberkati di dalam kehidupan perjalanan sebuah pribadi yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sekali lagi dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kalau mereka tidak melakukan, kalau mereka tidak mendengarkan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, menghargai setiap orang, memperlakukan janda dan orang miskin itu tidak seperti apa yang Tuhan mau, maka mereka akan dicampakkan ke dalam api dan akan menjadi sebuah pelajaran terindah di dalam kehidupan setiap orang. Apa yang dikatakan? Dikatakan di dalam ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9 itu. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Reruntuhanmu, kehancuranmu, itu akan menjadi sesuatu pesan di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini. Bahwa bangsa itu, bahwa kerajaan itu akan luluh lantak. Dan setiap orang melihatnya, dan setiap orang ketika mengetahuinya akan mengatakan, ini terjadi karena kesalahan mereka. Ini terjadi karena keberdosaan mereka. Ini terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. Ini terjadi karena mereka menyembah Allah lain di dalam kehidupan mereka. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai engkau diruntuhkan Tuhan. Jangan sampai kerajaanmu, kehidupanmu, bangsamu diruntuhkan oleh Tuhan. Di sana juga lah kita dipanggil. Sama seperti Yeremia yang diutus dan disuruh pergi memberitakan keadilan dan kebenaran itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga keterpanggilan kita. Bahwa kita dipanggil untuk pergi melakukan, mengatakan kebenaran, keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan jangan merampas hak orang lain. Dan jangan menindas orang lain. Dan perlakukanlah orang yang lemah sebagaimana Tuhan memperlakukan mereka. Hargailah setiap orang sebagaimana engkau menghargai dirimu sendiri. Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama, kalau Tuhan mengatakan pergi, kalau Tuhan berpesan, beritakan dan lakukanlah keadilan, kebenaran itu. Jangan pernah memeras, jangan pernah menindas. Maka lakukanlah. Benar, itu berat. Apalagi bicara tentang Yeremia yang pergi ke istana raja, yang pergi ke istana presiden. Itu mungkin berat, itu mungkin menakutkan. Tapi firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan setiap kita. Ketika kita mau pergi, ketika kita melakukan kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan akan memberkatimu dan akan menemanimu. Yang kedua, apa yang mau dinyatakan dalam situasi ini? Saudaraku, kita tahu bahwa diperlakukan tidak adil itu sangat menyakitkan, membuat kita terhempas dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mau kehidupan kita di dalam sebuah keadilan, maka berlakulah adil. Mulailah dari dirimu sendiri, mulailah di tengah-tengah keluargamu. Bersikap adillah, jangan membeda-bedakan orang lain, jangan mengkotak-kotakkan orang lain di tengah-tengah kehidupanmu. Berlakulah adil dimanapun engkau ditempatkan di dalam kehidupanmu. Jangan nilai orang dari sesuatu yang engkau pandang begitu indah, tapi nilailah seseorang itu
sebagaimana Tuhan menempatkannya hadir di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Jangan tunggu Tuhan marah. Kalau sudah Tuhan marah, bagaimanapun besarnya istanamu, tanda petik, bagaimanapun besarnya kejayaanmu, kekuasaanmu, itu semua hanya bisa menjadi tinggal sampah. Itu akan menjadi puing-puing semata. Maka jangan tunggu sampai Tuhan marah. Kalau pendeta marah, masih bisa lah. Kalau imam marah, masih bisa lah dihandle. Tapi kalau sudah Tuhan marah, maka semuanya akan selesai. Maka sekali lagi, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlakulah adil. Jangan memeras, jangan menindas, hargailah para janda, hargailah anak yatim, dan berkatilah mereka sebagaimana Tuhan memberkati setiap kita. Amin. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, bahwa kami memang hadir untuk diutus pergi memberitakan, melakukan keadilan dan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan yang Engkau mau. Benar, itu tidak gampang. Keadilan, kebenaran, pada saat ini, bahkan mungkin menjadi sesuatu barang yang aneh, barang yang langka. Tapi kami teramat percaya, kalau kami mau pergi dan melakukannya, maka keadilan dan kebenaran itu akan menjadi milik kami, bahkan milik bangsa kami, bahkan milik dunia ini di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, penyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.